terganggu dengan kesibukan kita. Ini kata Allah, orang yang disibukkan oleh Al-Quran. Nah, Al-Quran itu yang masih menyibukkan dirinya, yang lain terkesampingkan. Angdi keriwa masalati, sehingga dia enggak ada waktu untuk berpikir, enggak ada waktu lagi untuk meminta kepada Allah. Doa maknanya. Waktu doa itu seakan-akan enggak dapat. Waktu zikir juga seakan-akan enggak dapat. Quran terus yang dilihat ini. Apalagi kerja. Kalau orang sudah disibukkan oleh Al-Quran seperti itu, biasanya apa itu afdhala ma u'tiyasa, maka aku akan kasih dia perkara yang lebih utama yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Orang kan banyak minta, mintanya apa aja diminta. Yang dikasih oleh Allah itu yang terbaik buat yang minta itu. Yang terbaik itulah yang dikasihkan Allah, itulah akan dikasihkan kepada orang yang disibukkan oleh Al-Quran. Gak minta mobil dikasih mobil, gak minta rumah dikasih rumah. Kenapa? Kan saya gak minta rumah, gak bisa apa. Hanya saja saya menyibukkan diri dengan Al-Quran. Itu. Kadang-kadang ngarahnya kan gak tepat ini. Kalau kita secara akal kan gak nyambung. Tapi memang janji Allah seperti itu. Gak usah minta ini itu. Baca Quran aja. Ntar Allah kasih yang terbaik buat kita. Bahkan lebih baik lagi dari apa yang telah dikasih oleh Allah kepada orang-orang yang minta. Orang miskin minta kaya itu baik, maka itu yang harapan yang terbaik dia. Kadang Allah kasih yang lebih baik lagi dari apa yang dia minta. Nah itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sibuk dirinya itu dengan membaca Al-Quran. Tapi syaratnya memang benar-benar sibuk, waktunya habis buat Al-Quran. Kalau ceritanya kan banyak kemarin itu ya kan, antara apa zuhur sampai asar itu bisa khatam sekali. Nah zuhur sampai asar kan 3 jam ya, 3 jam. Kalau Pak Asur kan dapat 3 juz. Nanti orang dapat 30 juz gitu. Pak Asur sejam kok dapat 1 juz. Bacanya terus kayak apa? Umpama dipikir-pikir Pak Asur nggak nyampe otaknya. Oh saya aja dapat 3 juz kok, masa dapat 30 juz? Timbullah nggak percaya ya dah. Tapi bagi orang-orang soleh mah waktu itu ya itu tadi katanya Pak Wang ya. Jadi kadang-kadang itu orang dikasih kelebihan oleh Allah, waktu yang singkat buat orang lain, buat dia itu panjang, sehingga bisa buat ibadah ini itu, bahkan sampai membaca Quran 30 juz terus khatam. Padahal saya sendiri aja 1 juz kan gitu ya. Itu maknanya waktu yang barokah. Wa fadlu kalamillah subhanahu wa ta'ala ala sayyidil kalam kafadillah bi ta'ala ala khalqihi. Kelebihan keutamaannya kalam Allah ala sayyidil kalam, melebihi kalam-kalam yang lain, kalamnya manusia, kalamnya binatang, kalamnya tumbuh-tumbuhan. Itu kafadlillahi ala khalqihi, seperti keutamaannya Allah melebihi seluruh makhluknya ya. Nah, ini kalam Al-Quran itu kalamullah, bukan kalam Nabi ya. Al-Quran itu jelas kalamullah. Hanya orang bodoh saja yang berani mengatakan Al-Quran itu kalam Nabi ya. Hanya orang bodoh yang mengatakan kalamullah itu adalah kalam Nabi. Innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitul kharib. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, Nabi bersabda bahwa orang laisa fi jawfi syai'un, yang tidak ada di hatinya itu sedikit pun minal Qur'an,
Kulhu nggak hafal, Al-Fatihah pun nggak hafal, kan ada. Sehingga dalam fikih itu kalau umpama orang tuh sampai Al-Fatihah nggak hafal pun boleh diganti dengan zikir yang lain yang panjangnya sama ukurannya dengan Al-Fatihah boleh. Yang dihafal apa? Allah, Allah, ya udah baca Allah, Allah sampai seukuran 7 ayat Al-Fatihah. Kalau itu udah baru rukuk Allahu Akbar boleh. Kalau memang betul-betul nggak hafal Al-Fatihah, 1 ayat pun nggak hafal. Nah kalau ayat hafalnya Bismillah, wong itu masuk ayat Al-Fatihah, ya baca tuh Bismillah 7 kali apa 8 kali apa 10 kali yang ukurannya panjangnya itu sama dengan Al-Fatihah boleh, nggak apa-apa. Kalau memang nggak hafal sedikit pun Al-Fatihah. Jadi kalau orang dia dalam hatinya kok nggak ada sedikit pun Al-Quran, nggak hafal 1 surat pun, itu dibahasakan kal baitil kharib, seperti rumah yang rusak. Ya, rumah yang rusak, yang suwung, nggak ada penghuninya, pasti isinya macam-macam. Jin. Isinya macam-macam pokoknya. Hati yang kosong, yang rusak, ya sama seperti itu, isinya macam-macam. Model Bahkan mungkin bisa jadi ditinggali binatang buas, bisa, ya, binatang yang rusak, tikus ada, ular ada, kalajengking ada, macam-macam. Itu ibarat kata seperti itu. Ya, cara mengobatinya ya dengan Al-Quran, dengan kumpul orang soleh, dengan apa itu melek malam, ya, dengan puasa, itu bisa membersihkan hati. Maka karena fadilahnya Quran itu begitu besar, ketika membaca Al-Quran pun perlu adanya apa namanya adab ketika membaca. Megangnya juga harus pakai adab, naruhnya juga harus pakai adab, bawahnya juga harus pakai adab. Karena Al-Quran itu ya segala-galanya, layaknya orang tua. Serusak apapun ya, namanya orang tua harus kita muliakan. Al-Quran juga sama, serusak apapun Al-Quran, musuhnya kayak apapun harus kita muliakan. Taruh di tempat yang tinggi, nggak boleh disenderin di bawah atau digeletakin di bawah, itu nggak boleh. Harus ditaruh di atas, lebih tinggi, lebih baik. Maka di sini ada bab juga mengenai adabnya muta'alim. Muta'alim itu siapa? Yang ngaji. Kalau mu'alim yang ngajar, kalau muta'alim yang ngaji, beda dikit ya. Muta'alim itu yang belajar, yang ngaji. Jami'u ma dzakarna min adabil mu'alim fi nafsi adabun lil muta'alim. Yang masuk adabnya mu'alim yang dulu pernah kita baca sedikit itu semuanya ya menjadi adabnya yang ngaji juga. Termasuk adabnya apa? Ayat stanibal asbab asyawilah anit tahsil, menjauhi sebab-sebab yang menyibukkan dirinya dari mendapatkan ilmu. Ya, illa sababan labudda minhu lil hajah, kecuali sebab-sebab yang mengharuskan dia untuk dia hasilkan. Ya, karena kita ngaji seperti ini di kala kita di tengah-tengah kesibukan, ya, ngaji sebentar, luangkan waktu, balik lagi kerja, enggak apa-apa begitu. Tapi yang jelas aslinya itu ya sebab-sebab yang bisa menghalangi orang untuk ngaji itu sebetulnya harus sampingkan dulu, ngaji baru nandangi pekerjaan. Yang kedua, yang bagi ayuqahira qalbuhu minal adnas. Di antara muta'alim itu adabnya apa? Membersihkan hatinya dulu dari kotoran.
hatinya yang masih kotor sedikit demi sedikit dibersihkan. Yasluh al-liqabulil Quran, agar layak untuk menerima Al-Quran. Ngapal ya enak, ngambil buahnya Quran juga bisa. Kenapa kita susah ngaji, ngapal nggak bisa, ngambil buahnya apalagi buahnya Quran bisa diamalkan dulu. Jadi buahnya Al-Quran itu bisa kita amalkan, terapkan dalam kehidupan. Itu diantara buahnya Al-Quran. Kadang susah, sudah ngaji tapi prakteknya dalam kehidupan belum seperti layaknya akhlaknya Quran. Nabi kan khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Nah kita tuh maunya seperti itu, akhlak kita ya akhlaknya Nabi, karena akhlaknya Nabi akhlaknya Quran. Sedikit banyak tentu kita sudah mengenal bagaimana akhlaknya Nabi. Ya itulah yang ada dalam Al-Quran. Gak usah jauh-jauh, lihat aja para ulama, orang soleh itu bagaimana akhlaknya. Ya itulah akhlak mereka itu mencontoh Nabi, Nabi nyontoh Al-Quran. Maka ketika Siti Aisyah pun ditanya oleh sahabat, ya akhlaknya Nabi itu seperti apa? Akhlaknya Nabi ya Al-Quran. Nah, kita tuh maunya seperti itu. Nah kita bersihkan hatinya kita dulu itu dari kotoran. Kalau Imam Syafi'i beliau mengatakan al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, wa nurullah la yuhdalil asyir. Dan cahaya Allah, cahaya ilmu, cahaya Al-Quran tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Kalau kita ngaji masih maksiat, untuk menerima cahaya susah. Akan bertolak belakang, berlawanan antara cahaya itu dengan kegelapan. Maka di samping kita itu ngaji, ya sebetulnya adabnya demi sedikit itu kita harus menjauhi kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah kalian bahwa di dalam diri seseorang itu ada mudghah, ya. Mudghah itu segumpal daging. Ketika sudah berumur 2 bulan, awal 40 hari 2 kali, ya, berupa segumpal darah. Kemudian yang terakhir 40 hari lagi itu berupa mudghah, segumpal daging. Lah kata Nabi, idza saluha, kalau memang daging itu bagus, sehat, saluhal jasad kullu, maka seluruh badan jasad itu akan sehat, akan baik semuanya. Kalau segumpal daging itu sehat, baik. Tapi wa idza fasadat, kalau rusak segumpal daging itu, fasadat jasad kullu, maka jasad badan itu juga akan rusak. Rusak akhlaknya, maknanya rusak segalanya. Kalau memang jantungnya, hatinya rusak, umpama zahirnya, yang mestinya badan juga akan rusak. Kalau batinnya, rohaniyahnya umpama rusak, yang dimaksud isi hati, ya tentunya semua kita yang berkaitan dengan akhlak itu akan rusak juga. Kalau dibiasakan, hati itu ya raja, hati itu raja. Yang anggota badan kita itu rakyatnya. Mata harus tunduk sama hati, tangan kita harus tunduk sama hati, kaki kita, telinga, semuanya harus tunduk sama hati. Nah kalau pimpinannya rusak, perintahnya ya balik, mesti, ya. Sehingga kalau pimpinan kita itu, hati kita itu baik, maka semua mesti tangan kita akan bergerak sesuai dengan perintah yang baik. Apa itu segumpal daging, segumpal daging itu? Wahia al-qalb, itulah hati. Itu penting kita rawat hati kita jaga hati kita. Jagalah hati. Yang lebih lagi, yang dari ayat tawadhu li mu'allimihi, muta'allim itu harus tawadhu, rendah diri kepada mu'allim.
ya mu'alim. Apa tadi mu'alim? orang yang mengajar Pengajar, guru, Pak Yai, Pak Ustadz, apa lagi ya itulah ya. dianggap Mengajarkan ilmu kepada kita itu namanya mu'alim. Nah kita selaku murid itu harus tawaduk kepada beliau itu. Wa yata'adab ma'ahu, beradab sopan kepada beliau. Bahasanya wa in kana asghara minhu, walaupun lebih muda dari yang ngaji. Nah, ini kan pas kayak kita kan kondisi sekarang. ya, saya lebih muda, jauh lebih muda sinan umurnya, bukan ilmunya, sinan umurnya. Walaupun umurnya lebih muda, karena dia yang mengajarkan ilmu kepada kita, kita harus tawadhu. Wa aqallu syuhratin, ya, walaupun beliau itu nggak masyhur, nggak kondang, nggak terkenal kayaknya layaknya artis di TV, ustadz di TV, tapi karena mengajarkan ilmu kepada kita, kita harus beradab, ya kan? Wa nasab pun nggak kayaknya Habib, anaknya Pak Yai juga enggak, tapi karena mengajarkan ilmu kepada kita, siapapun dia, itu kita harus beradab kepadanya. Wa sholahan, apalagi soleh, ya, solehnya juga enggak layaknya mereka yang terkenal, wawi rodalika dan yang lain-lain. Pokoknya kalau itu orang sudah ngasih ilmu kepada kita, kita harus sopan di hadapan beliau. Wa yatawadhu'u lil ilmi, dan dia harus tawadhu kepada ilmunya. Di samping hormat kepada orangnya, dia harus tawadhu kepada ilmunya. Fa bi tawadhu'ihi lil ilmi yudrikhu, dengan sebab dia itu rendah diri dengan ilmunya siapa guru kita itu, ya, yudrikhu, maka dia akan bisa memahami apa yang disampaikan. Jadi di antara cara untuk mendapatkan kepahaman, mudah memahami apa yang disampaikan, itu diantaranya bukan mengandalkan otak kita yang cerdas, tidak, tapi hormatnya itu sejauh mana sama ilmu, sama orangnya. Tawadhu'nya itu sampai mana. Kalau kurang untuk memahami ya susah. Makanya ada bahasa, walaupun sudah mendengar 1000 sekian kali, kok sekarang masih dengar lagi, umpama itu kalau thalibul ilmi, dia mesti merasa baru mendengar yang pertama kali. Bahasanya gitu. Kalau kita kan beda. Kemarin kan udah ngaji, udahlah, ngaji lagi. bosen. Itunya sama, bosen baru yang kedua kali, belum yang ketiga kali, belum keempat kali. Sayur asem lah, bosen lu. Gitu. Nah, itu belum namanya thalib. Thalibul ilmi itu bahasanya walaupun dia sudah mendengar sekian ratus ribu kali, dia layaknya mendengar ilmu yang pertama kali. Baru. Nah, itu baru dikatakan thalibul ilmi. Itu para sahabat itu seperti itu. Sampai Imam Syafi'i sendiri aja ada murid yang degel sampai 40 kali tuh. Imam Syafi'i rela dan mau mengulang untuk santrinya yang bebel itu 40 kali. Dulu yang seperti itu, nggak bosan-bosannya harus mengajari muridnya yang nggak bisa-bisa, dia harus sabar. Goblok lah. Yang jandel. Murid sabar, guru sabar, itu baru berhasil. Kalau nggak sabar ya. Aku ya Al ilmu harfun lil fata al muta'ali kasaili harfun lil makan al ali. Ini kata syair orang Arab. Al ilmu harfun lil fata al muta'ali kasaili harfun lil makan lil ali. Ilmu itu bermusuhan lil fata dengan pemuda al muta'ali yang sombong. Paham kan? Jadi kalau orang itu sombong nggak bakal dapat ilmu. Ya, tahu, sudah tahu itu saya mah. Sudah sering dengar di YouTube kok. Belajar Itu kalau ada bahasa begitu, nggak bakalan bisa memahami apa yang disampaikan oleh seorang guru. Kasaid ya harpun lil makanil alis, layaknya banjir seperti banjir itu musuh bagi tempat yang tinggi.
Nah itu kasaili harbun lil makani, seperti banjir itu musuh bagi tempat yang tinggi. Nggak bakalan sampai tempat yang tinggi itu banjir. Begitu juga nggak bakalan orang itu akan paham ilmu, dapat ilmu kalau masih sombong. Wayang bagi ayang qadal li muallimihi, dan sedianya muallim itu, muta'alim itu juga harus tunduk manut patuh kepada muallimnya, ustadznya, kiainya, gurunya itu. Wa yushawiruhu fi umurihi, segala urusan dia selesaikan dengan gurunya. Jangan diadukan kepada yang lain baru ngadukan kepada gurunya, solusi yang terakhir. Ya kan biasanya kan begitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi sebetulnya murid itu harus menyelesaikan masalah dia, urusannya dia itu dengan gurunya itu. Wayak balu kolahu, dan harus menerima kata-kata gurunya dia itu. Nah kok sana kok boleh? Nah itu bahasa gitu, jangan itu malah melawan itu namanya. Sudah dikasih tahu kok sana bilang boleh. Nah itu kan. Nah itu mana bahasanya melawan. Kalmari di al-akil, seperti layaknya orang yang sakit, yang cerdas itu yakbalu qola tabib. Dia akan menerima kata-katanya dokter. An-nasih al-hadik, yang ngasih nasihat yang cerdas. Udah disuruh minum obat 3 kali sebelum makan, jangan sampai telat. Lalu malah tidak dihiraukan. Ya, kalau tambah parah ya jangan salahkan. Ya, kalau orang yang sakit itu cerdas harusnya nurut apa yang dikatakan dokter, jangan sampai melawan, jangan sampai menyepelekan. Wahada aula, ini yang lebih utama yang harus diperhatikan oleh seorang muta'alim ketika dia itu ngaji. Tidak hanya bangga dengan apa yang dia kaji, tapi adab ketika mengaji itu juga perlu diketahui. Kalau dibahasakan itu adab itu wadah, isinya itulah Islam. Islam itu isi, adab itu wadah. Keduanya tidak bisa diambil satu. Ya, kalau Islam saja nggak ada wadahnya, nah, nanti bisa timbulnya rusak, dirusak dengan nggak punya adab itu. Bahkan kadang-kadang orang itu juga mementingkan wadahnya, isinya nggak bagus tapi wadahnya cantik luar biasa, menarik perhatian, malah orang banyak yang suka, pengikutnya banyak, wadahnya isinya nggak seberapa. Wadah ini lihat wadahnya. Hanya saja adabnya itu, wadahnya itu cantik luar biasa, akhirnya pada beli semua. Itu layaknya seperti itu. Islam itu harus dibungkus dengan adab akhlak yang baik, sehingga Islam itu akan menjadi rahmatan lil alamin. Kalau nggak ada akhlaknya, wadahnya, adabnya, akhirnya bisa jadi akhlak. Kalau Islam itu bukan rahmatan lil alamin, malah bisa jadi menghambat hidayah orang seluruh alam. Mau masuk Islam nggak jadi gara-gara ini orang seperti itu kelakuannya, ya kan? Allah alam. Al-Fatihah.